Oke, tes. Mas Adit, Mas Erlan, Mbak Zulfa, Mas Bayu, bisa kita mulai ya? Bisa, Pak. Apakah sudah ada? Oke, siap. Kita mulai ya. Yang lainnya, apakah sudah siap? Siap, Pak. Oke, siap, Mas. Kita mulai dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang bisa berjumpa lagi ya. Jadi ini pertemuan terakhir ya teman-teman sebelum teman-teman UAS besok di tanggal 11 ya, mulai UASnya ya, 11 sampai 16 Juli. Nah, nanti aku sedikit ada materi, cuman habis itu langsung bahas ke soal UASnya. Jadi buat siap-siap teman-teman ya. Oke. Tapi untuk itu pertama-tama untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang bisa kita dapat hari ini diberi kelancaran dan keberkahan buat kita semua. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup. Langsung saja ya. Jadi ada mungkin saya mau sedikit tanya sama teman-teman. Di sini ada yang pernah, Di sini ada yang pernah dengar infografis nggak? Atau ada yang pernah membuat sebuah infografis? Ada nggak kira-kira? Infografis, desain infografis. Ini yang pernah buat? Pernah dengar aja Pak? Oke, berarti nanti teman-teman coba ya kalau gitu ya. Oke, jadi di sini aku akan sedikit ngasih teman-teman materi hal yang simple gitu ya. Karena nanti berkaitan dengan UASnya teman-teman gitu ya. Oke, saya sedikit mau bikin. Nah, jadi teman-teman di sini saya sedikit jelaskan ya, infografis adalah salah satu sebuah desain grafis memang yang berkaitan dengan informasi dan apapun itu cuman dibentuk dalam sebuah grafik dan diagram, biasanya seperti itu. Itulah sebuah infografis ya. Coba saya tunjukkan dulu sebelumnya, saya ada sedikit file contoh infografis itu seperti apa gitu ya. Infografis seperti apa gitu ya. Nah, ini satu contohnya. Ini kebetulan salah satu infografis yang dibuat oleh Politeknik STAN ya di situ ya. Nah, unsur-unsur dari infografis itu sendiri kebanyakan lebih ke arah yang pertama pasti ada datanya ya teman-teman ya. Ada datanya, ada isinya, cuman dibentuk sesederhana mungkin dalam bentuk diagram ataupun grafik. Nah, seperti itu ya. Jadi contohlah di sini, kalau teman-teman lihat ini ada satu grafik ya, teman-teman ya, ada grafik datanya di sini mulai tahun 2021 sampai 2017 misalkan. Terus di sini juga ada grafik juga gitu ya, elemen dari kampus misalkan. Ini ada datanya, coba saya zoom sedikit ya. Nah, di sini ada 10%, 22%, 35%. Jadi seperti itu datanya. Terus kemudian ada sedikit elemen-elemen yang membantu ya. Dari mulai penjelasannya sampai ke arah
Ini ada di sini ada layanan utamanya, ada kurikulumnya, ada unit penunjangnya gitu ya. Terus ada sebaran alumninya. Nah, sebaran alumninya dibentuk sebuah grafik diagram seperti itu ya. Nah, otomatis di situ tetap ada unsur desain grafisnya karena memang namanya sendiri infografis, informasi secara grafis. Nah, ada unsur desain grafisnya di situ ya. Seperti ini. Nah, apa namanya? Ini salah satu contohnya. Terus kemudian ada lagi ini ya. Nah, ini juga salah satu contohnya ya. Di sini ada desain infografis. Di sini kontennya dari mulai ada society, inovasi, pengetahuan, knowledge sampai penyebaran. Nah, di sini tugas teman-teman nanti, jadi tugas UAS ya ini ya, bukan cuman tugas. Nah, kalian bikin satu desain grafis, infografis, seperti itu ya. Infografis tentang ini saya kasih satu tema, jadi biar teman-teman lebih tertantang ya, seperti itu. Nah, tema adalah teman-teman bikin infografis tentang ITTS dan kampus teman-teman sendiri atau Institut Selatan. Nah, yang di situ teman-teman bebas mau apa namanya mengekspor data-datanya seperti apa. Jadi mulai dari kira-kira jurusannya di situ ada apa aja, terus kemudian di situ nilai atau plusnya itu seperti apa, sampai mungkin ke arah kira-kira mahasiswanya ada apa aja, mungkin seperti itu ya. Tapi nanti lebih banyak lagi teman-teman bisa explore lagi ya. Jadi teman-teman buat itu simple aja, cuman satu desain, cuman paling nanti lebih ke arah penilaiannya adalah isi dari konten infografisnya sama penyajian visualnya seperti itu ya. Nah, ini ada juga contohnya. Nah, kalau ini lebih mengenalkan satu aplikasi ya, aplikasi dari Jurutani misalkan seperti itu ya. Nah, apa namanya elemen di infografis itu banyak ya teman-teman ya. Kalian bisa bikin elemen dari foto, terus dari grafis, misalkan sebuah gambar atau desain gitu ya. Terus kemudian kalian di situ juga bisa masukkan teks. Nah, seperti itu. Cuman kalau di infografis sendiri teks itu kurang lebih cuman 40 sampai 30 sampai 40%. Nah, selebihnya 60% lebih ke arah grafisnya. Jadi ada unsur elemen grafisnya, di sini ada foto juga seperti itu. Gitu ya. Nah, itu kemudian sedikit saya share untuk tugas UASnya, proyek UASnya lah ya. Seperti itu. Nanti baru kita sedikit belajar ya soal jadi teman-teman tugasnya bersifat ya satu orang satu gitu ya. Buat desain infografis tentang Institut Teknologi Kerasakan. Nah, jadi nanti kalian disuruh berpikir nih kira-kira apa aja yang bisa tak masukin di situ ya. Seperti itu. Terus kemudian kalian buat semenarik mungkin dari mulai penyajian konten hingga isi kontennya. Jadi lebih ke arah visual sama isi dari kontennya. Nah, gitu ya. Terus penilaian dalam berbagai konsep kreativitas dan penyajian konten. Nah, pengumpulannya seperti biasa kirim ke email saya. Di sini ada email saya di Rizky Tripujiw dalam bentuk PDF, PSD atau kalian bisa juga di bentuk JPEG. Seperti ya. Nah, submit UASnya usahakan mengikuti waktu yang sudah ditentukan ya. Jadi kalau di kalender sendiri mulai UAS itu kalian di 11 Juli sampai 16 Juli. Jadi kalian kalau nggak salah ada waktu 1 minggu untuk minggu tenang seperti itu ya. Ingat pengirimannya ke email saya ya. Di sini dicatat, ini nanti hasil ke WA, jadi bisa
dibaca dengan sesak maksimal ya. Jadi kalau UTS kemarin kan teman-teman sudah bikin e-book tuh, banyak ya e-book ya. Kemarin berapa halaman? 10 apa ya nggak salah. Atau berapa halaman saya lupa. Nah, kalau sekarang saya ingin teman-teman bikin infografis dan memanfaatkan namanya materi-materi kemarin yang sudah saya sampaikan, mulai dari apa namanya penggunaan brush, penggunaan objek rectangle, terus sampai ke arah filtering dan lain-lain seperti itu, gitu ya. Nah, kalian menggunakan PSD ya, menggunakan Photoshop ya tentunya ya. Jadi biar semua ilmu yang kemarin apa saya sharing itu bisa diterapkan di tugasnya teman-teman ini. Ya. Oke? Ya. Koneksi stabil. Oke. Mungkin dari UAS-nya ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Pak, untuk pengiriman PDF-nya, Pak, kan beberapa kadang PSD yang di Photoshop itu filenya suka gede, Pak. Suka gede. Ya. Kalian bisa PDF aja, kalau enggak JPEG, tapi size-nya kalau size besar ya. Size besar. Iya, maksudnya itu kalau PSD memang biasanya di angka 300 MB, tapi kalau JPEG kan paling tinggi misalkan cuma 10 MB, 15 MB seperti itu. Apalagi PDF malah lebih kecil. Jadi teman-teman saya bebaskan ya pengumpulannya ya, maksudnya mau PDF, mau PSD atau mau JPEG. Seperti itu. Itu aja ya, biar nggak terlalu berat ya. Oke, Pak. Oke, siap. Jadi itu ada lagi mungkin? Kalian teman-teman bisa searching ya lagi, maksudnya apa namanya contoh-contoh infografis banyak yang bisa dilihat misalkan dari sendiri gitu ya. Nanti saya sedikit habis ini mau sedikit praktek ini sama teman-teman buat di infografis sendiri gitu ya. Ntar ini internet saya agak lemot soalnya. Mbak ya nempel ini. Iya. Ayo mandi yuk. Mandi. Mandi sama bapak. Apa lagi ngajar? Ya. Ya. Sebentar, ini baru masuk atau mungkin saya ini sudah masuk. Nah, jadi kalau di Pinterest banyak ya, kalian bisa cari referensinya atau mungkin di Google kayaknya ada infografik desain. Nah, di sini banyak ya teman-teman ya. Nah, jadi nah ini yang lebih rata-rata. Nah, ini misalkan seperti ini. Tidak terlalu kelihatan ya. Jadi kalau di infografi sendiri kurang lebih paling penggunaan teks itu 40% sampai 30 sampai 40%. Selebihnya lebih ke arah misalkan ada diagram atau grafiknya. Terus nah kalau ini malah dia fokusnya cuman gambar ya, seperti itu. Nah, ini juga infografis. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan grafiknya nanti kurang lebih seperti itu. Oke? Paham ya teman-teman ya. Nah, habis ini saya sedikit sharing. Saya mau bikin satu infografis secepat mungkin, bukan secepat mungkin, sesimpel mungkin. Jadi nanti bisa teman-teman perhatikan gitu ya. Jadi yang pertama tetap pada concernnya saya ada di pemilihan warna. Itu yang paling penting. Nah, jadi sebentar coba saya share dulu sama teman-teman. Sebentar ya.
Nah, jadi aku sebentar, saya share lagi. Jadi aku ada sedikit gambar. Jadi ini kebetulan apa ya, brosur lah ya. Nah, ini yang jadi patokan saya untuk menentukan pertama pemilihan warna. Ingat ya, kemarin sempat saya share sama teman-teman untuk pemilihan warna itu juga penting. Nah, jadi nanti ini warna-warna yang bakalan saya pakai. Jadi ada biru, ada kuning gitu ya. Terus ada hijau, hijaunya hijau di logonya gitu ya. Itu yang bakalan nanti saya pakai gitu ya. Jadi saya di sini mau nentuin warna dulu. Oke, warna kuning saya ambil sama warna biru simbolnya itu ya. Oke, jadi nanti kalian bisa tiru dua warna itu. Oke, saya coba bikin warna biru dulu. Nah, iya, coba siap. Nah, kemudian karena infografis itu yang pertama pasti ada judul ya, ada title-nya juga, kira-kira tentang apa. Misalkan teman-teman banyak yang di explore ya nanti ya. Misalkan kalau contohnya yang simple itu ini tadi. Ya. Nah, ini adalah salah satu profil, tapi bentuknya infografis ya, dari sebuah PKN stand. Nah, kalian bisa manfaatkan itu. Yang pertama pasti ada logo. Jadi logo nanti kalian cari bisa kalau logo ITTS. Ada nggak ya? Nah, ini ada sih sedikit. Enggak ada file yang besar ini. Nah, ada logonya ya. Itu Tangerang Selatan misalkan, saya taruh di sini. Terus kemudian aku mau bikin misalkan profil, itu profil TTS. Nah, seperti itu. Ini saya ganti warna. Seperti ini ya. Boleh minta populer. Ya, saya paksakan di angka 8. Oke. Habis itu kalian nanti saya share buat bikin grafik simple ya. Institut Tangerang Teknologi Tangerang Selatan.
Nah, terus kemudian kalian bisa bikin grafik. Simpelnya bikin grafik itu kalian bisa menggunakan Red Angel ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa bikin grafik di sini ya, terus tinggal kalian warnain warna yang beda misalkan ya. Sorry. Warna ini deh. Tinggal kalian Ctrl J, ngopi misalkan. Warnanya diganti. Warna merah mungkin ya. Merah deh. Ada saya skip saja. Ctrl D lagi, Ctrl C. Ini cuma contoh doang ya. Jadi teman-teman nanti bisa explore sendiri. Akan seperti ini aku buat gitu ya. Apa contohnya ya. Ini misalkan apa warna. Sorry. Warna ini. Apa ini? Namanya pakai letter juga ya. Nah, aku bikin bikin filternya lah ya, ceritanya gitu. Nah, terus kalian bisa masukin teks, misalkan aku mau nyari profil sedikit aja.
Nah, internet saya agak lemot ya. No, 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 no. Ah, gambar ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Bikin satu sedikit profil lah, singkat lah pada intinya. Oh, ini dari sana. Jadi kayak ada profil singkatnya ya. Terlalu panjang ini. Nah, ini berarti ya. Ada profil singkatnya. Nah, salah satunya itu. Terus kemudian di sini ada grafik. Nah, grafik ini kalian bisa ambil data apa aja ya. Misalkan kayak yang di sini tadi apa ya? Di sini tadi itu lebih ke arah jurusan ya. Nah, program studi ada akuntansi, manajemen, keuangan, nah kayak gitu. Terus misalkan, untuk datanya kalian sebenarnya ngarang dulu nggak masalah, cuman lebih ke arah isi kontennya saja. Jadi misalkan kalau kalian di sini kan ada sebaran alumni ini, terus misalkan di sini ada apa ya elemen kampus, nah itu kalian ngarang dulu nggak masalah. Yang penting apa namanya relevan aja gitu ya, seperti itu. Ini sebenarnya kalian bisa tambahin banyak elemen ya. Jadi saya coba bikin satu elemen lagi. Ini kasih warna bisa. Kemudian rasterize dulu, saya bikin vektor dulu. Welcome lagi ya. Ini asal dan ini kalian tulisin 65% misalkan. Ingat pemilihan warna itu penting ya teman-teman.
paling enggak harus sama. Bisa saya samakan. Oke. Persen misalkan di sini paling enggak kalian kasih keterangan juga ya, jangan lupa ya. Inovatif. Yang bawah belum selesai tadi. Inovatif. Kreatif. Terus apa lagi ya? Terus, kreatif, teknologi deh misalkan deh. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh simpel. Terus kemudian di sini masih ada data lagi belum tak isi ya. Tadi ada tuh yang belum masuk. Ini ya. Aku bikin simpel aja ya. Terus mungkin kalian kasih tulisan juga. Jadi kalian kasih penjelasan singkat. Nah, fasilitas misalkan apa fasilitas di sini. Nah, sini kalian bisa masukin ITS kelas, ITS laboratorium. Nah, gitu. Misalkan kalian kasih judul fasilitas, misalkan, ya. Jadi, salah saya lagi. Fasilitas. Nah, di sini juga kalian bisa model ya, secantik mungkin, secantik. Kalian kasih warna.
Itu infografis juga ya. Nah, tadi fasilitasnya apa aja? Misalkan Ibadah Classroom, Lebari, keuangan, nah lain-lain itu kalian masukin jadi satu, misalkan seperti itu. Dan sekalian sini mungkin ini lebih ke arah jurusan ya, kita coba kasih jurusan. Informatika. Tadi jurusannya apa aja? Sistem informasi, teknologi informasi. Nah, sangat butuh fasilitasnya. Kalian kasih contoh program studi. Ini cuma contoh ya teman-teman ya. Nah, terus di sini fasilitas kalian tulisin tadi. Jadi ada apa aja tuh? Classroom, library, laboratorium lah ya. Classroom. Library. Terus laboratorium. Discussion room. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini simpel ya. Jadi kalian masih bisa tambahkan informasi-informasi lagi, diagram-diagram lagi, sekreativitas kalian, gitu ya. Seunik mungkin, gitu ya, seperti itu. Nah, ini simpel ya, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa kembangkan lagi. Pokoknya banyakin referensi aja paling gampang seperti itu. Oke.
Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk tesnya saya harapkan bisa dikerjakan semaksimal mungkin sama teman-teman semua. Jadi biar nanti juga nilainya maksimal gitu ya buat teman-teman ya. Oke, that's it. Ini simple ya, simple banget. Jadi sebenarnya nanti kita bisa reko-reko yang lain-lain lah ya, pakai elemen-elemen apa, terus mungkin teman-teman kasih efek apa namanya, efek dari filter itu juga bisa, ini ya, terus ya macam-macam lah pokoknya ya. Di Photoshop itu juga bisa buat desain gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya bukan apa namanya, bukan masalah, maksudnya insya Allah teman-teman pasti sanggup lah ya buat ngerjainnya. Oke, jadi kalian bisa cari banyak referensi tentang infografis perusahaan. Nah, ini juga infografis, ini juga sebenarnya ini juga paling enggak itu ada grafisnya entah itu. Nah ini juga, ini infografis juga seperti itu, banyak kok di internet. Ini contoh dari Pertamina mungkin, ini juga infografis. Ini juga ini kan banyakkan data tuh. Nah, ini infografis juga ya. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Simpel ya, gampang lah ya, teman-teman pasti bisa lah, aku rasa enteng gitu ya. Sambil itu saya presensiin dulu ya. Sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, saya presensikan dulu ya. Sini ya. Mbak Zulfa hadir? Hadir, Pak. Oke, Mbak Zulfa hadir. Kemudian Mas Wahyu Gultom. Mas Wahyu. Hadir, Pak. Oke. Mas Adit. Hadir, Pak. Oke, Mas Erlan. Hadir, Pak. Oke, siap. 1, 2, 3, 4 ya. Hari tanggal 30 Juli. Oke, ini nanti tugasnya saya share ke kelas teman-teman ya. Reguler, oke. Benar-benar. Oke, soal luasnya sudah saya share ya, nanti bisa dibaca lagi, dipahami lagi ya. Nah, untuk yang masih bingung nanti mungkin bisa japri ke saya soal tugasnya seperti apa. Dan apa namanya, kalau misalkan butuh masukan juga silakan gitu ya. Oke?
Oke, mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan soal apapun? Oke, belum ada mungkin ya. Jadi apa teman-teman mungkin karena ini di akhir sesi, jadi saya sekalian apa namanya review, jadi materi dari awal sampai di akhir ya teman-teman ya. Jadi apa yang sudah teman-teman pelajarin di mata kuliah multimedia ini sendiri gitu ya. Dari mulai pengenalan soal multimedia, terus kemudian apa namanya jenis-jenis multimedia, terus ke arah penerapan multimedia sampai sejarah juga, terus kemudian di praktikum lebih banyak ke arah Photoshop ya, mulai dari tipografi, terus ada pembuatan digital imaging, terus ada evaluasi gambar, terus sampai pembuatan elemen-elemen desain gitu ya, penggunaan brush dan lain-lain gitu ya. Mungkin itu jadi bisa jadi bekal teman-teman buat nanti semester depan, insya Allah ya, seperti itu. Oke. Jadi dalam hal ini saya selaku dosen teman-teman selama 1 semester ini, ya 1 semester ya. Mungkin kalau ada kurang salahnya saya mohon maaf, mungkin ada kekhilafan juga saya mohon maaf buat teman-teman semua. Yang paling penting saya doakan teman-teman bisa lancar untuk perkuliahannya, terus insya Allah kalau memang nanti kita dipertemukan lagi, ya ketemu ya gitu ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja ya dari saya sendiri. Tetap semangat, sukses buat teman-teman semua. Kalau ada apa-apa mungkin bisa sharing-sharing sama saya gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat selama 1 semester ini di perkuliahan multimedia bisa bermanfaat dan menjadi nilai berkah buat teman-teman semua ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Tapi nanti kita masih ketemu lagi ya di teori grafika ya. Jam 10 ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Makasih. Ya, sama-sama. Tetap semangat ya. Ya. Terima kasih, Pak. Siap.